Rame sekarang, ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari? Punya langkah, ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah, ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadlal ulama bi iqamatil hujajidin wa akramal awliya bil karamatil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa saman ja'a min alba'i millatihi bi ila darajatil arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa karimina wa dhuhina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa jami'il ummahatil mu'minat tahirati ajma'in, amma ba'd. Para santri Darul Mustafa yang semoga dirahmati Allah, diberkahi Allah, diparingi nikmat saking Gusti Allah, disyafaati oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan diberi karamatipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrul aziz. Ini ada sedikit iktibar tausiah yang berkaitan dengan ceramahnya Al-Habib Bagir bin Yahya, Bagir bin Yahya sanes Sayyid sanes Habib Bagir Al-Atas, sanes bukan itu, tapi Bagir bin Yahya, yang seakan-akan membanding-bandingkan, menyamakan kedudukan sesepuh kita, muassis, pendiri Nahdlatul Ulama, Sayyidina Hadratus Syekh Maulana Kiai Haji Hashim Asy'ari bin Syekh Asy'ari bin Sayyidina Abdurrahman Al-Kadhimi Al-Husaini wa Al-Jilani Al-Hasani, dibanding-bandingkan, disamakan dengan Mufti Batavia Al-Habib Utsman bin Yahya dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh Maulana Hashim Asy'ari Al-Husaini melarang jihad, melarang pemberontakan dengan Belanda atau Jepang yang notabene mereka penjajah. Saya tidak akan bicara tentang nasab, saya tidak akan bicara keaslian nasab Habib sampai kepada Nabi terputus.
saya juga tidak akan bicara nasab Wali Songo yang notabene Sayyid atau Syarif dari Al Hasan wal Husin, karena saya bukan ahli nasab, saya bukan ahli dalam bidang itu. Cuma santri pemerhati sejarah, santri pemerhati nasab dari kiai-kiai kita. Yang akan saya bicarakan ini mereka mengatakan, khususnya Habib Bagir bin Yahya mengatakan bahwa Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari disamakan dengan mufti Belanda yang dalam sejarah tertulis sebagai antek-anteknya Belanda. Saya akan berkata tentang logika. Beliau Mufti Batavia Al-Habib Usman bin Yahya menerima gaji dari pemerintah Belanda 100 gulden, bahkan ada yang mengatakan 600 gulden per bulan, itu separuh dari gaji Senok Hurgon dan Van der Prak. Mbah Hasyim Asy'ari tidak pernah menerima gaji dari penjajah. Kedua, sang mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya menerima bintang penghargaan salib singa dari kerajaan Belanda Ratu Helmina. Mbah Hasyim Asy'ari menolak bintang itu meskipun dirayu-rayu. Artinya Mbah Hasyim tidak pernah berkompromi dengan penjajah. Ketiga, Mbah Hasyim Asy'ari berfatwa bahwa santri-santri, kiai-kiai orang Nusantara saat itu dilarang, diharamkan memakai celana karena menyerupai penjajah. Itu bukti Mbah Hasyim tidak berkooperasi, tidak bekerja sama dengan penjajah baik Belanda atau Jepang. Keempat, Mbah Hasyim Asy'ari melarang santri kiai yang mau naik haji ke Mekah naik kapalnya orang Belanda. Lihat sejarah. Di situ ada betapa Mbah Hasyim Asy'ari melarang orang-orang Indonesia ketika berhaji difasilitasi Belanda. Tidak mau. Keempat, tanggal 18 sampai 20 Oktober 1945, Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai dari seluruh Jawa dan Nusa Tenggara serta Madura. Di antaranya dari Jawa Barat ada Mbah Kiai Abbas Buntet Cirebon, ada Mbah Abdullah bin Soheh Panguragan Cirebon, ada Mbah Abdul Halim Leomunding Majalengka, ada Mbah dari Cikampek, ada yang dari Banten, tapi saya lupa namanya, maaf. Tapi ini fakta. Ada dari Jawa Tengah, Mbah Arwani Kudus, Mbah Masduki Lasem, Mbah Ali Maksum, Mbah Maksum Lasem. Ada yang dari Rembang, Mbah Kiai Suber, Romone Mbah Memun. Ada yang dari Madura, ada yang dari NTB, Tuan Guru Haji Badarudin. Untuk apa? Untuk membahas tentang bagaimana cara hukumnya orang melawan Belanda yang notabene Indonesia bukan negara Islam. Akhirnya tanggal 20 diputuskan musyawarah kiai itu dengan istikharah dan keringat dan air mata mujahadah nuwun dumateng Gusti Allah, diputuskan bahwa hukumnya wajib ain bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Itulah ketika tanggal 22 Oktober dijadikan resolusi yang namanya resolusi Hasyim Asy'ari atau resolusi jihad. Karena Mbah Hasyim tidak mau monopoli dirinya, membangga-banggakan dirinya. Iki loh hasil keputusanku. Bukan seperti itu. Mbah Hasyim ambil moderatnya.
mek katok bareng-bareng kiai ring kumpul nggih menika resolusi jihad, aslinya nama sesungguhnya resolusi Hasyim Asy'ari. Itu Mbah Hasyim mewajibkan jihad, ora melarang memberontak kaya Habib Utsman bin Yahya. Keempat, pada masa pemerintahan Jepang, Mbah Hasyim diangkat jadi Menteri Agama Jepang, tapi menolak digaji Jepang. Bahkan ketika Mbah Hasyim Asy'ari disuruh hormat kepada matahari sekere ke arah timur, Mbah Hasyim menolak dan dipenjara sebulan di penjara Jepang, dianiaya sampai ketika keluar penjara sebagian tubuh sebelah kanan tidak bisa bergerak, kukunya dicopot sampai berdarah-darah, 10 kuku kakinya dicopot. Kok kuwi iso dianggap melu penjajah? Tidak seperti beliau Habib Utsman bin Yahya digaji enak-enakan melakukan fatwa melarang pemberontakan. Iki bedane Mbah Hasyim Asy'ari karo yang membedakan, iki ring bedake bahwa Hadratus Syekh Sayyidina Maulana Kiai Haji Hasyim Asy'ari Al-Husaini Al-Kadhimi wal Hasani Al-Jilani berbeda dengan Mufti Batavia Al-Habib Utsman bin Yahya yang notabene jelas-jelas Mufti Batavia menurut sejarah itu berpihak pada penjajah Belanda. Bisa mek ngerti bahwa aku keras koyo ngene bukan karena masalah nasab. Aku ora ngurus nasabe kudu Kanjeng Nabi mbuh ora, aku yo ora ngurus, ora penting. Ora ribut-ribut masalah nasab. Aku cuma mengingatkan sebagai warga NU, warga Nahdien, dan saya berhak marah karena leluhur NU disamakan dengan antek-antek penjajah. Ini penghinaan. Sekian dari saya. Moga-moga tausiah yang sebentar ini jadi pengertian sampean bahwa ternyata mereka sangat membenci NU. Ternyata mereka benar-benar ingin meruntuhkan NU dengan tokoh-tokoh NU diputar-balikan sejarah, disesat-sesatkan sejarahnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.